Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pakar Pendeteksi Gejala COVID-19 menggunakan metode forward chaining berbasis website. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gabriela Renata Avilianita dengan NIM 20222404, beserta rekan-rekan saya, Gustu Maulana Firmansyah dengan NIM 20222415, dan Mas Hudi Rohmat dengan NIM 20222421. Kami akan membahas gambaran umum sistem yang kami kembangkan. Rancangan sistem pakar pendeteksi gejala COVID-19 ini kami kembangkan untuk memudahkan pengguna dalam mendeteksi gejala-gejala apa yang dialami oleh pengguna tersebut. Apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala penyakit COVID-19 atau penyakit yang menyerupai COVID-19. Teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan sistem pakar ini yaitu menggunakan platform berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP Hypertext Processor dengan bantuan framework CodeIgniter. Representasi pengetahuan yang kami gunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu menggunakan jenis kaidah produksi. Kaidah produksi merupakan representasi yang memanfaatkan pola bentuk kondisi dan aksi, yaitu dengan bentuk if dan then. Tentunya dengan kaidah produksi ini kami menggunakan database fakta yang tentunya berisi data-data dan informasi terkait gejala COVID-19 atau penyakit yang menyerupai, serta rules atau aturan-aturan yang akan mendukung jalannya sistem yang sedang kami kembangkan saat ini. Inferensi atau penalaran yang kami gunakan dalam pengembangan pendeteksi gejala COVID-19 ini yaitu dengan menggunakan metode forward chaining atau penalaran maju, atau juga penalaran yang dimulai dengan bagian sebelah kiri, yaitu pengecekan if dengan premis yang ada di dalamnya atau fakta-fakta yang ada, lalu kemudian dicocokkan dengan then yang berisi dengan kesimpulan-kesimpulan yang ada. Selanjutnya adalah demo program. Untuk rekan saya, Gustu Maulana Firmansyah, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Gabriela. Di sini saya akan menjelaskan demo program dari website yang telah kami kembangkan. Ini adalah tampilan awal dari website kami, dan kami menguploadnya di web host. Website kami terdiri dari 5 inputan. Yang pertama adalah menginputkan suhu tubuh, yang kedua tipe batuk, gejala hidung, jenis nyeri, dan yang terakhir gejala umum. Inputan-inputan tersebut berupa drop-down. Yang pertama adalah suhu tubuh. Misalkan di sini saya menginputkan suhu tubuh 37,5, tipe batuknya kering, kemudian gejala hidung misal tidak saya inputkan, kemudian jenis nyerinya nyeri dada, kemudian gejala umumnya badan terasa nyeri, terus ruam pada kulit, terus hilangnya indera penciuman atau perasa. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita dapat mengklik tombol cek. Nah, dari hasil inputan yang telah saya inputkan tadi, hasilnya adalah saya menderita COVID-19 kemungkinannya. Dan dari hasil tersebut dijelaskan apa itu COVID-19 dan tindakan apa yang disarankan. Kemudian saya mencoba inputan secara random. Saya coba push. Kita menginputkan secara acak. Nah, dari hasil tersebut ternyata bukan COVID-19 dan dirujuk ke hasil menderita pneumonia. Dan seperti biasa diberikan penjelasan apa itu pneumonia dan saran. Selanjutnya adalah kami mencoba untuk hasil yang tidak dapat ditemukan. Misalnya, saya menginputkan satu opsi semua karena masih bersifat general, jadi sistem kami tidak bisa menentukan penyakit apa yang akan diderita. Nah, seperti ini pesan untuk error handle jika sistem kami tidak bisa mendeteksi penyakit yang diderita oleh user. Terdapat pesan dan notifikasi oops. Mungkin hanya itu yang dapat kami demokan tentang program website kami
untuk mendeteksi COVID-19. Waktu akan saya kembalikan kepada Mbak Gabriela. Baik, terima kasih kepada Gustu Maulana Firmansyah atas penjelasan programnya. Selanjutnya akan diteruskan listing kode yang menunjukkan pemanggilan database fakta oleh rekan saya Mas Sudi Rohmat. Saya persilahkan. Yep, terima kasih Mbak Gabriela atas waktunya. Kami akan menampilkan dulu penyimpanan knowledge-nya, yaitu di database sistem bakar. Nah, kami hanya menggunakan 4 tabel di sini. Ada tabel objek. Yang pertama objek ini adalah poin-poin apa aja nanti yang diinputkan. Kemudian transaksi value ini berisi detail-detailnya, juga ada kode-kodenya nanti di sini. Terus kemudian diagnosa ini menyimpan tentang deskripsi penyakit dan tindakan yang disarankan oleh sistem. Di sini disertai dengan kode penyakit. Selanjutnya, untuk listing kode, kami menggunakan konsep MVC. Kami mulai dari model dulu. Untuk memanggil listing gejala-gejalanya, kami di mHello sini. Ini adalah query untuk memanggil knowledge-nya dari tabel transaksi value tadi. Nah, kemudian di bawah sini adalah tabel query untuk memanggil diagnosanya dengan parameter kode penyakit. Nah, kalau ini parameternya kode penyakit, kalau ini parameternya nanti kode value, kode gejala. Terus kemudian di controllernya kami menggunakan API seperti ini. Membuat API dulu. Di sini ada untuk memanggil dari database tadi dengan parameternya objek kode. Terus kemudian kalau sukses akan di parsing, di responnya mengembalikan respon HTTP OK 200 dan masuknya sukses. Terus kemudian nanti data ini berupa list gejala-gejala tadi. Nah, untuk hasil ini metodenya get ini sama sebenarnya konsepnya, hanya saja ini nanti yang yang dipanggil ini, yang ditampilkan ini nanti adalah hasilnya tadi. Hasil itu berupa hasil diagnosa tadi dan saran tadi. Terus kemudian untuk di controllernya seperti ini pemanggilannya, kita untuk memanggil value tadi, memanggil gejala-gejala tadi, kita arahkan ke hello/value, kemudian dengan parameter. Nah, parameternya ini adalah objek kode, berupa objek kode, yaitu 2ST1 ini, 2ST ini untuk memanggil suhu tubuh, kemudian 3TB ini untuk memanggil tipe batuk, 4GH untuk memanggil gejala hidung, terus 5GU ini memanggil gejala umum, kemudian 6JN ini parameternya untuk memanggil jenis nyeri. Kemudian kita semua ini function ini kita parsing ke view untuk ditampilkan di form tadi. Adapun yang di bawah ini adalah diagnosa, penalarannya. Jadi di bawah ini sebelum ke penalaran ini di bawah ada rule. Kita bikin function dulu rule. Ini adalah rule 1 sesuai dengan yang di dokumen. Kalau misalkan dia premisnya 5GU6 dan 5GU8, di sini menggunakan OR ya, tanda OR ini, maka hasilnya true. Nah, rule 1 ini adalah gangguan kulit. Berikutnya sama, suhu tubuh juga sama, apakah demam tinggi, ataukah batuk basah. Kalau batuk basah berarti parameternya di sini mencocokkan apakah dia 3TB1 atau 3TB4, maka kalau cocok memenuhi salah satu, maka true. Nah, ini untuk penyakit bronkitis, ini konsepnya hampir sama. Intinya mencocokkan dengan premis-premis di sini. Sama rule 9 ini untuk pneumonia, terus kemudian rule 10 untuk COVID, rule 8 untuk influenza. Nah, adapun pemanggilan ini adalah di metode diagnosa tadi. Nah, semua rule ini kita set false dulu pertama. Terus kemudian ini kita inisialisasi dulu kode penyakitnya. 1P1 ini adalah untuk
penyakit COVID, dan seterusnya sampai 1P4. Terus kemudian kita cek inputan dari user. Kalau dia ada gejala umumnya tidak kosong, maka dia ngecek rule 1 dan rule 2. Adapun alurnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus kemudian kalau dia suhu tubuhnya enggak kosong, not empty, dia ngecek rule 3, rule 4, sama rule 5. Kalau tipe batuknya enggak kosong, dia ngecek rule 6. Kalau dia gejala umum, jenis nyeri, tipe batuk, dan gejala hidungnya terpenuhi. Kalau ini gejala hidungnya kosong ya, tidak memakai gejala hidung, dia ngecek rule 9 dan rule 10. Yang bawahnya ini bisa fleksibel, kalau ada gejala hidung dia juga tetap ngecek rule 9 dan rule 10. Tapi yang utama dia untuk ngecek rule 8 dan rule 7 ini. Dengan parameter yang dilempar seperti ini nanti. Disesuaikan dengan yang di rule if then-nya itu. Nah, seperti ini. Kemudian ketika rule 7 misalkan ini untuk memanggil hasilnya tadi. Memanggil hasil atau hasil diagnosanya tadi. Ketika rule 7 ini benar, maka dia memanggil ke API, memanggil hasil dari database tadi dengan kodenya, kode penyakitnya, kode bronkitis. Yang seperti sudah kita tetapkan di awal tadi, kode bronkitis adalah 1P3. Nah, kalau rule 8 ini berarti influenza, maka memanggil dengan parameter kode influenza. Kemudian kalau rule 9 atau pneumonia ini true, maka kita memanggil pneumonia. Terus kemudian kalau nomor 10 ini, rule 10 atau penyakit COVID ini true, dia juga memanggil penyakit COVID. Terus kalau misalkan dari pengecekan semua rule ini dia nggak ada yang benar atau tidak cocok, maka dia akan mengeluarkan returnannya nanti berupa pesan error atau failed. Nah, baru nanti kemudian pesan itu diteruskan ke view berupa JSON. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sekian presentasi kami yang dapat kami jelaskan terkait sistem yang telah kami kembangkan, yaitu sistem pakar pendeteksi gejala COVID-19 menggunakan metode forward chaining berbasis website. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.